Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teman-teman, kembali lagi dalam pembelajaran PJOK bab 7, yaitu tentang aktivitas renang. Lanjutan yang kemarin teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai isti'adah dan sikap berdoa. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni wa zidni ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Nah teman-teman, sebelum kita membahas materi hari ini, Bu Nita punya games. Apa tuh gamesnya? Oke, gamesnya adalah tebak gambar yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah teman-teman wajib menjawabnya via e-learning dan YouTube. Kenapa dua-duanya, Bu? Ya, harus dua-duanya karena setelah Bu Nita cek di e-learning banyak nih yang respon, tapi ternyata view di YouTube-nya hanya sedikit. Berarti itu teman-teman ada yang cuma menjawab doang tapi tidak dilihat. Nah sekarang teman-teman Bu Nita ikhtiarkan, jadi teman-teman menjawab di 2 kolom komentar, yaitu e-learning dan YouTube. Jawabannya saja. Oke teman-teman. Nah fun games yang pertama kita jawab bersama-sama teman-teman. Nanti kedua, ketiga, keempatnya baru teman-teman menjawab di kolom komentar. Oke teman-teman. Jangan jawabannya saja ya, misal nomor 2 jawabannya ini gitu. Oke, fun games pertama. Alat bantu renang serupa dengan bagian tubuh binatang. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Alat bantu renang yang serupa dengan bagian tubuh binatang. Ayo. Ini biasanya dipakai di bagian bawah, paling bawah. Kita tebak. Yuk, kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, kita buka yang pertama. Oke, kita buka lagi. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Kita buka lagi. Sedikit lagi. Nah, ini merupakan alat bantu renang serupa dengan bagian tubuh binatang atau kaki katak atau juga fin. Oke teman-teman, teman-temannya bisa menyebutnya dengan kata-kata sebutan fin atau kaki katak. Oke teman-teman, ini contoh fun games yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Kedua, ketiga, keempat. Oke, yang kedua Bu Nita hanya buka beberapa bagian, lalu teman-teman melengkapinya, menebaknya di kolom komentar. Cluenya yaitu bisa menyelamatkan orang di air. Kira-kira apa ya teman-teman? Kita buka. 1, 2. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Teman-teman bisa menjawabnya di kolom e-learning dan kolom komentar ya. Oke, lanjut lagi ke fun games yang ketiga. Teman-teman kira-kira bisakah kamu sebutkan semua cabang olahraga tersebut? Kira-kira teman-teman bisa nggak ya? Apa sih cabang olahraga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nah, berhubung ini banyak sekali, teman-teman
bisa menjawab minimal 5. Oke teman-teman, minimal 5. Misalnya kita jawab nomor 16. Bunita, aku tahu nomor 16. Oke, nomor 16 adalah arseri atau panahan. Nah, teman-teman bisa tuh menjawabnya, oke? Jadi teman-teman minimal bisa menjawab nama cabang olahraga dari gambar-gambar tersebut, terserah nomor berapa saja. Minimal 5. Bisa menjawabnya di kolom komentar e-learning dan YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Fun games yang keempat. Aku digunakan seperti memakai baju. Kira-kira apa ya? Digunakan seperti memakai baju. Apa ya? Kita buka teman-teman. Nah, 1 kita buka lagi. 2 kita buka lagi. Teman-teman bisa menjawab tidak? Digunakan seperti memakai baju pada saat berenang atau diving atau snorkeling. Teman-teman bisa melengkapinya, bisa menebak di kolom komentar. Oke, setelah games 4 tadi, teman-teman, sekarang kita memasuki dalam materi. Nah, jangan lupa nih teman-teman menebak dulu ya gambar apa saja games yang tadi kita sudah lakukan. Oke, fokus lagi ke aktivitas renang. Teman-teman, kita masih melanjutkan materi tentang renang. Pekan lalu kita sudah mengetahui cara mengapung di air atau kolam renang. Nah, pekan ini kita pelajari cara meluncur di air. Wow, seru sekali teman-teman meluncur di air. Belajar meluncur, kita dapat belajar meluncur menggunakan alat bantu pelampung dan tanpa menggunakan pelampung. Jika sudah bisa. Jadi, jangan khawatir kamu tenggelam. Bagaimana caranya meluncur dengan bantuan pelampung? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Belajar meluncur dengan alat bantuan pelampung. 1. Berdiri di tepi kolam sambil memegang pelampung. 2. Julurkan kedua tanganmu ke depan. Tekuk salah satu lutut hingga menapak pada dinding. Bisa juga menggunakan papan luncur. Nah, teman-teman di sini ada 2 alat bantu ya, bisa ban dan papan seluncur. Ya, lalu yang ketiga ada tolakan kedua kaki pada dinding dengan keras sehingga badanmu meluncur ke depan. Tetaplah tangan, kepala, badan, dan kaki lurus rata dengan permukaan air. Lalu, tetaplah meluncur sampai berhenti. Ulangi gerakan tersebut sampai kamu mampu menjaga keseimbangan di permukaan air. Ulangi sebanyak mungkin sampai teman-teman merasa nyaman dengan posisi meluncur. Lalu ada meluncur tanpa bantuan alat. Jika kamu sudah percaya diri dan berani, kamu dapat belajar meluncur di air tanpa menggunakan alat bantu. Berikut adalah cara berlatih meluncur di kolam tanpa alat bantu. Yang pertama, berdiri dan bersandarlah pada dinding kolam. Yang kedua, satu kaki menapak pada dasar kolam, sedangkan kaki lainnya menapak pada dinding kolam. Rebahkan tubuh ke depan bersamaan dengan kedua tangan sehingga rata dengan permukaan air. Teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Kaki kanan menapak pada dinding kolam lalu didorong ke depan. Lalu tangannya lurus sehingga kita bisa meluncur ke depan dengan nyaman. Yang keempat, angkatlah kaki yang bertumpu di dasar kolam ke dinding, kemudian rapatkan kedua kaki. Doronglah kedua kaki yang menumpu pada dinding kolam sehingga tubuh meluncur ke depan. 6. Pandangan tetap ke bawah sambil menahan nafas. Nah, di sini nafas, tentang nafas.
Kita berenang, nafas. Kira-kira teman paham tidak ya? Ada yang sudah tahu belum ya? Nah, kita bahas bareng bersama-sama. Mengambil nafas dibiasakan dari mulut, lalu membuangnya melalui hidung. Oke? Mengambil nafas dari mulut, membuangnya dari hidung. Oke, jangan terbalik ya teman-teman. 7. Rasakan bahwa tubuh merasa terdorong dan terapung. 8. Lakukan latihan ini berulang-ulang sampai kamu mampu meluncur. Oke, selamat ya teman-teman. Selamat melakukan di rumah. Siapa tahu di rumah ada yang punya kolam renang. Bisa dicoba. Kalau tidak memiliki kolam renang, teman-teman bisa melihatnya di YouTube. Anggap saja teman-teman sedang berenang di kolam berenang. Lalu ada menjaga keselamatan di air. Belajar renang di kolam renang harus ada yang mendampingimu. Pendamping itu adalah guru atau orang dewasa atau orang tua, agar ada yang memperhatikan keselamatanmu. Jangan pernah belajar renang seorang diri. Nanti bahaya teman-teman, bahayanya tenggelam. Oke teman-teman. Menjaga keselamatan di air, beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 1, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai kegiatan belajar saat renang. Lakukan pemanasan. Jika kamu belum mahir mengapung dan meluncur, gunakan pelampung atau ban. Ajaklah keluarga atau temanmu untuk memulai berlatih mengapung dan meluncur. Lalu, jangan berenang di kedalaman yang dalam. Jangan bercanda berlebihan sehingga mengganggu temanmu yang lain. Saling memperhatikan dan menjaga keadaan keluarga dan temanmu yang lain. Setelah selesai berlatih, lakukan pendinginan agar tubuh kembali seperti semula. Mandi dan bilas badanmu dengan air bersih. Oke, berikut materi hari ini teman-teman. Jadi teman-teman hari ini memiliki PR yang harus dikerjakan secara langsung, yaitu 1, apa nih teman-teman? Yaitu menjawab fun games yang sudah kita persiapkan. Oke teman-teman, dijawab melalui e-learning dan YouTube. Dua-duanya wajib teman-teman. Supaya apa? Supaya kami tim PJOK mampu melihat siapa saja yang aktif di e-learning dan membahas materi yang sudah disiapkan. Tidak hanya lewat saja skip, tidak. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Oke. Berikut materi dari kami, tim PJOK. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mau kita siapkan isti'adah dan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam olahraga jaya. Semoga teman-teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.